Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan-pesan kamu di bulan Juni ya, di bulan 6 ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi ya. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Apa sih pesan-pesannya buat kamu di bulan Juni ini? Ambil yang resonate aja ya. Kalau nggak resonate ya jangan dipaksa-paksain. Akan lihat untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, pesan-pesan buat kamu di bulan Juni. Oke, di sini ada Two of Pentacles ya. Two of Pentacles ini aku ngerasa kamu itu untuk beberapa orang lagi nggak stabil dari sisi keuangan ya. Dan di sini kamu tuh diminta untuk melihat lagi cara pengelolaan keuangan kamu gitu ya. Jadi jangan uang keluar itu lebih besar ya daripada pemasukan kamu gitu. Dan harus lebih mempertimbangkan kembali ya, kalau misalkan ingin beli apa itu tuh penting nggak ya, itu memang kamu butuhkan nggak, atau hanya memenuhi keinginannya kamu atau egonya kamu gitu. Jadi karena kamu ngerasa mungkin oke, misalkan di bank gitu ya, tabungan kamu masih ada, kamu ngelihat saldonya masih banyak, kemudian kamu suka hati, suka-suka ya untuk belanja-belanja, sedangkan mungkin dari sisi pemasukan kamu saat ini tuh kurang lebih gitu ya, maksudnya kurang lebih nih ya, kayak nggak cukup gitu loh. Kemudian kamu tuh karena keluar ya, kamu ambil tabungan kamu. Nah, lama-lama karena asik membelanjakan, fokus belanja gitu ya, nggak lihat itu penting apa enggak, kemudian kamu juga nggak ngelihat apakah kamu ada pemasukan lebih apa enggak. Nah, itu nanti takutnya kamu ada penyesalan gitu loh, karena terlalu pengeluaran kamu nggak perhitungan, ngelihat saldomu tiba-tiba udah kosong. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi harus pertimbangkan kembali pemasukan dan pengeluarannya kamu kalau bisa ya harus stabil gitu ya. Misalkan nggak apa-apa kalau misalkan kamu memang nggak bener-bener nggak cukup ya duitnya, misalkan merasa kurang gitu ya, ketika gaji kamu masuk kemudian semuanya keluar ya, nggak ada sisa untuk ditabung, nggak masalah. Yang penting itu kan cukup gitu loh buat kamu nggak harus lihat uang yang sudah kamu simpan gitu ya, karena uang yang kamu simpan itu dulunya niatnya untuk apa gitu. Kalau misalkan dulunya niatnya kamu pengen investasi, pengen nabung untuk beli rumah misalkan, atau kamu ingin jaga-jaga jika kamu ada emergency misalkan, nah kamu harus perhatikan itu gitu loh ya. Jadi jangan sampai pengeluaran kamu lebih banyak gitu loh daripada pemasukan kamu gitu. Lebih baik seimbang ya, lebih baik seimbang. Kalau memang ini lagi fase-fase kurang baiknya sisi keuangan kamu gitu loh ya, jadi lebih dikendaliin gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada Ten of Cups. Wow, ada hari yang bahagia buat kamu, ada sesuatu yang bikin kamu menyenangkan di sini, bikin kamu happy, bikin kamu bahagia. Aku nggak tahu dalam hal apa, bisa ini di relationship yang dimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan anak kamu, istri kamu, suami kamu ya, itu kayaknya ada keharmonian gitu loh ya. Ada semacam pokoknya hari yang menyenangkan gitu. Mungkin kamu juga bakal libur bareng di sini, akan liburan bareng dengan keluarga, family gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua ya, ini kayaknya kamu bakal memetik dari buah kesabaran kamu. Maksudnya gini, mungkin kamu sempat menangis, sempat sakit-sakitan dulu, berdarah-darah dulu. Nah, di sini akan ada hari bahagia buat kamu. Jadi kayak
ibaratnya tuh ada pelangi setelah hujan gitu loh. Kamu habis menangis gitu kan, hujan itu diibaratkan tangisan gitu, yang tangisan yang pokoknya nggak bisa kamu tahan, nggak bisa kamu bendung. Ada satu keadaan situasi di mana ini bikin kamu tuh sedih, bikin kamu galau sebelumnya gitu ya. Tapi dari masalah itu, dari problem itu, dari rasa sakit itu kamu kayak akhirnya kamu bisa bahagia lagi gitu loh. Dan di sini untuk beberapa orang tuh kayak ngerasa, oh ternyata masalah ini didatangkan untuk diriku tuh untuk ini gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi kamu tuh akan ngeh gitu loh, kenapa masalah itu, problem itu tuh datang ke kamu gitu loh ya. Jadi kayak ada hari baik, ada hari bahagia buat kamu, ada hari cerah buat kamu gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada the moon ya. The moon, ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ada sesuatu yang tidak jelas mungkin tentang, entah ini tentang arah hidup kamu. Ada yang beberapa seperti itu masih bingung ya tentang apa yang ingin kamu lakukan, atau kamu masih ragu-ragu ya terhadap masa depan kamu atau sesuatu yang ingin kamu lakukan. Di sini dengarkan intuisi kamu ya, dan jangan mengambil keputusan dulu ya. Kamu atasi dulu apa ya, sisi gelapnya diri kamu ya, atau kayak keraguan kamu, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu gitu loh. Kenapa kamu merasa seperti itu gitu loh. Kamu pahami dulu, jangan terburu-buru mengambil keputusan, dan dengarkan intuisi kamu di sini gitu. Kamu nggak usah bingung, nggak usah ragu terhadap sesuatu yang memang itu belum pasti, belum jelas gitu loh. Kalau memang ini berkaitan tentang langkah selanjutnya yang ingin kamu lakukan ya, setelah mungkin ada fase ketidakjelasan dalam hidup kamu, atau kayak kamu sempat mengalami sesuatu yang bikin guncang diri kamu ya itu kamu diam aja dulu gitu loh, kayak reflection, masa refleksi diri gitu loh ya. Kamu nggak usah memikirkan sesuatu yang jauh dulu tentang masa depan gimana itu, jangan dikhawatirkan dulu, jangan dipikirin dulu. Yang kamu pikirkan adalah saat ini ya. Nikmati momen saat ini, atau saat ini tuh apa yang bisa kamu lakukan gitu loh. Jangan berpikir tentang apa yang tidak bisa kamu lakukan, atau apa yang tidak bisa kamu raih gitu loh ya, atau sesuatu yang sudah terjadi gitu. Karena sesuatu yang udah terjadi itu udah terjadi, kamu nggak bisa ngapa-ngapain untuk hal itu gitu loh ya. Diterima, dan hal-hal yang nggak mengenakan di dalam dirinya kamu tuh dirilis gitu ya. Dan nikmati momen saat ini, lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk saat ini, nggak usah berpikir dulu untuk ke depan gitu. Oke? Karena di sini aku ngerasa kayak masih ada kegalauan, kegelisahan yang kamu rasakan. Kemudian kamu juga mikir tentang masa depan yang nggak pasti, nggak jelas, bikin kamu ragu, bikin kamu takut, bikin kamu khawatir gitu. Seperti itu, kayak masih bingung gitu loh kamu saat ini tuh gitu. Makanya jangan ini dulu ya, jangan mikir terlalu jauh dulu, diberesin dulu apa yang belum beres dalam dirinya kamu gitu. Jangan mengambil keputusan dulu. Oke, kemudian kita lihat di sini dari segi oracle-nya, apa pesannya buat kamu. Jangan ragu untuk kebahagiaan kamu sendiri ya, jangan ragu untuk masa depan yang membahagiakan untukmu, atau impian kamu bakal bisa kamu raih gitu. Kamu harus yakin gitu loh. Improving health tuh kan, kamu kayaknya masih butuh di sini untuk menjaga kesehatan mental kamu ya. Ini kayaknya relate dengan kamu yang punya energi the moon ini ya. Kamu harus menjaga kesehatan mental kamu gitu ya, saatnya untuk menyembuhkan dulu, rilis dulu gitu. Dan kiranya kamu sensitif, kiranya kamu masih ke-trigger, kamu harus menghindari di sini orang-orang yang sekiranya masih bikin kamu ke-trigger atau kayak emosi,
atau bikin emosi kamu tuh naik turun, atau ketika kamu udah tenang tapi tiba-tiba ada orang yang kayaknya selalu mengingatkan kamu tentang sesuatu yang seharusnya nggak kamu ingat gitu, yang seharusnya nggak disebut gitu loh. Nah, hindari dulu gitu loh, menjauh dulu lah dari orang-orang yang sekiranya mempengaruhi emosional kamu gitu, karena kamu butuh improving health ya, menjaga kesehatan di sini, mental kamu terutama, karena ada energi the moon ini. Kemudian di sini ada communicate clear, komunikasi yang jelas, tentang komunikasi yang jelas. Mungkin untuk beberapa orang di sini juga diminta ya untuk komunikasi yang jelas, jadi apa maunya kamu gitu. Ini juga termasuk dengan yang aku bilang tadi ya, misalkan di lingkungan orang-orang yang mungkin kamu ngerasa itu selalu bikin kamu sensitif, bikin kamu, bukan bikin kamu sensitif ya, kayak bikin kamu terganggu gitu ya, emosional kamu, mental kamu gitu. Itu kamu harus komunikasi dengan jelas ya, clear kan. Misalkan nih, kamu masih ke-trigger ketika dia itu mempertanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dipertanyakan ya, contohnya tentang hal pribadi kamu, hal privasi kamu misal. Ya kamu langsung harus tegas di sini. Kamu bilang aja kamu nggak suka ditanya tentang hal itu gitu loh, nggak usah membahas tentang hal itu gitu. Bilang aja kamu nggak suka gitu, aku nggak suka kalau kamu tanya tentang ini gitu, tegas gitu loh ya. Nah ini juga termasuk komunikasi yang jelas gitu ya. Kamu harus berani mengkomunikasikan apa yang memang itu harus gitu loh ya. Jadi kamu tuh jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk mengkomunikasikan sesuatu yang itu tuh memang kamu harus lakukan gitu loh ya. Contohnya seperti yang aku bilang tadi itu gitu loh. Kamu ketika kamu ditanya tentang hal itu dan itu bikin kamu tersinggung, bikin kamu sedih, galau, kecewa lagi, kamu harus bilang jangan tanya soal ini gitu loh ya. Aku nggak mau bahas soal ini, aku nggak mau ditanya soal ini hal pribadi aku gitu. Langsung bilang aja kayak gitu ya. Dan nanti orang itu tuh nggak akan tanya-tanya lagi gitu ketika ketemu dengan kamu, ketika dia bersosial dengan kamu gitu, dia nggak akan lagi nanya hal-hal itu gitu. Kamu juga harus berani gitu untuk bicara gitu, oke? Dan di satu sisi mungkin ini juga nggak hanya di situ aja ya, mungkin ada beberapa orang di hal lain, entah di pekerjaan gitu, kamu juga harus berbicara, berani untuk mengkomunikasikan sesuatu di sini gitu ya. Apa maunya kamu, apa inginnya kamu, ide kamu, jangan takut di sini ya untuk mengutarakan gitu loh. Kemudian di sini ada recovery itu kan, ada healing. Nah ini berkaitan dengan the moon ini, sama ya, improving health. Kamu memang masih butuh di sini untuk menghealing diri kamu, banyak meditasi ya di sini, banyak menenangkan diri gitu, refleksi diri, meditasi atau sesuai dengan kepercayaan kamu. Kalau kamu tahu cara meditasi ya dengan meditasi, kalau kamu ngertinya dengan berzikir ya atau bertafakur ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh bisa bikin kamu tenang gitu loh ya. Mungkin kamu selesai sholat gitu ya, untuk kamu yang muslim mungkin kamu bisa meluangkan waktu untuk berzikir dulu kayak gitu ya, diam dulu, zikir, nah kayak gitu. Atau hanya diam saja gitu loh, diam saja dan bisa bisa ya dengan berzikir gitu dalam hati bisa gitu ya, nggak harus diucapkan ya di mulut tapi di hati gitu. Dan sambil menghayati gitu ya, atau sambil mengamati pikiran kamu gitu ya, yang intinya tuh bikin kamu tenang dan juga rasakan nafas, setiap nafas kamu ya, keluar masuknya nafas gitu. Bisa dengan cara seperti itu agar kamu tuh lebih tenang, pikiran kamu lebih tenang, dan juga kamu akan lebih jelas di sini ya apa yang harus kamu lakukan, atau kayak kamu harus bagaimana, apa maunya kamu, apa inginnya kamu gitu ya. Dengan begitu kamu kan akan lebih masuk gitu ke dalam diri kamu, dan kamu mungkin akan bisa mendengarkan intuisi kamu atau kata hati kamu gitu.
Kita lihat di sini dari asmaranya, heart to heart conversation, retreat, dan di sini ada express your love. Let go of control issue. Oke. Di sini untuk yang single ya. Untuk yang single di sini ada retreat ya, heart to heart conversation, express your love. Oke. Aku rasa di sini untuk kamu yang single ini memang masih butuh untuk sendiri dulu ya. Jangan menjalin hubungan dulu, dan kamu harus pahami perasaan kamu di sini, apa maunya kamu, apa inginnya kamu di dalam sebuah relationship itu gitu. Dan ada heart to heart, mungkin kamu butuh seseorang untuk kamu cerita, untuk kamu meluahkan perasaan kamu, terbuka gitu ya. Kamu butuh teman curhat di sini, aku rasa ya. Kamu harus komunikasikan ya apa yang ada dalam hati kamu, unek-unek kamu gitu. Jangan dipendam sendiri, jangan disimpan sendiri. Karena untuk yang single ini aku rasa mungkin untuk beberapa orang baru putus, atau mungkin udah lama putus tapi kamu masih dalam masih dalam healing, proses healing gitu loh. Ada yang bikin kamu ya, karena sempat putus ini mungkin kamu masih galau ya, masih sedih gitu, masih belum bisa keluar gitu loh dari situ gitu, dari kecewa kamu, rasa sakit hati kamu gitu ya. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang ini juga cenderung tertutup ya, makanya kamu harus berani untuk mengobrol sama orang, kayak curhat gitu loh ya. Jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh teman untuk curhat di sini, untuk berbagi gitu, untuk tempat kamu bisa ngasih solusi, atau paling enggak tuh kamu tuh didengerin gitu loh ya. Jangan sendiri kayak gitu, jangan menyendiri. Kamu mungkin butuh seseorang di sini gitu untuk ngebantu kamu seperti itu, untuk memahami sebenarnya kamu tuh kenapa gitu loh, kenapa kamu merasa seperti itu gitu loh ya gitu. Dan untuk yang berpasangan di sini aku ngerasa dengan adanya retreat ini mungkin agak sedikit ada jarak ya antara pasangan kamu dengan kamu. Karena aku juga ngerasa dengan adanya express your love ini mungkin kayak kalian ini pasif dua-duanya. Saat ini lagi menarik diri juga, mungkin ada problem gitu ya. Nah ini kalian harus bisa memahami ya perasaan kamu kayak gimana, pasangan kamu gimana gitu. Kalau kamu memang masih sayang, masih cinta, kamu ekspresikan perasaan kamu, jangan dikendaliin diri, atau jangan nunggu pasangan dulu effort, pasangan dulu terbuka, jangan seperti itu gitu. Karena aku juga ngerasa mungkin dengan adanya energi the moon juga ya, retreat juga ini kayak apa ya, kalian ini berjarak mundur gitu ya, atau menarik diri, dan kalian nggak tahu gitu loh hubungan ini tuh kayak gimana gitu loh. Karena ya itu mungkin ada yang nggak komunikasi juga gitu ya, seperti itu. Makanya butuh heart to heart, kalian ini butuh bicara dua-duanya gitu, butuh mengungkapkan perasaan kalian masing-masing, butuh mengekspresikan perasaan kalian masing-masing gitu ya. Kalau kamu masih cinta ya kamu harus terbuka gitu loh, ekspresikan dirimu gitu ya, seperti itu. Dan kamu juga harus paham pasangan kamu mungkin beda ya, bahasa cintanya beda gitu. Makanya di sini juga perlu terbuka, perlu jujur gitu loh. Jadi kamu tuh jangan berekspektasi, atau jangan kayak mikir-mikir menilai sendiri kayak gitu, jangan berasumsi sendiri gitu ya. Kamu harus komunikasi dengan jelas di sini, kayak katakan gitu loh ya, apa maunya kamu, ataupun kamunya ini perasaan kamu ke dia itu bagaimana gitu. Kalau masih sayang, masih cinta, ya udah lakukan sesuatu gitu loh, ekspresikan cinta kamu, ekspresikan diri kamu gitu loh ya. Tunjukkan bahwa kamu itu sayang sama pasangan kamu gitu ya. Jangan menunggu gitu, jangan menunggu pasangan kamu yang harus effort dulu gitu. Karena kalau misalkan diam-diaman ini susah loh, kalau nggak ada yang mau mengaku, nggak ada yang mau bertindak gitu, nanti kamu akan seterusnya seperti itu gitu. Kalau misalkan kamu punya level yang sama atau energi yang sama kayak cerminan gitu ya. Karena kalau misalkan cerminan ini biasanya melalui dia kamu bercermin gitu loh ya. Kalau kamunya diam, dia bakal diam terus gitu loh ya. Kalau kamunya ngomong, ya mungkin dia bakal ngomong gitu ya. Namanya cerminan tuh seperti itu gitu.
Dianya diam, kamunya diam gitu. Berarti kalau dianya diam dan kamu berharap dianya ngomong dulu, pasti di dalam hati kamu kayak gitu ya, itu pasti ada rasa ketidakterimaan gitu, karena ekspektasi kamu gitu. Kamu berekspektasi bahwa ketika kamu diam, pasangan kamu bakal ngomong dulu gitu. Padahal kalau dia adalah cerminan kamu, bayangan dirimu, untuk kamu bercermin, untuk kamu refleksi, itu justru dia akan melakukan hal yang sama dengan yang kamu lakukan gitu ya. Kamu tidak suka, misalkan kamu tidak suka dia cuekin kamu, bisa saja dia malah cuekin kamu gitu. Dia malah cuekin kamu karena dia juga ngerasa mungkin kamunya juga cuekin dia gitu, dan dia juga nggak suka kalau misalkan dia dicuekin gitu ya, seperti itu. Makanya di sini kamu harus ekspresikan dirimu, bicara dari hati ke hati gitu, perbaiki hubungan kamu. Retreat ini memang mungkin kamu butuh untuk mundur dulu gitu ya, untuk break dulu, untuk memahami perasaan kamu, memahami pasangan kamu, memahami hubungan ini, jalannya, polanya kayak gitu ya, dan lakukan perbaikan di situ gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.